Hari ini kita akan membahas isu besar yang mengguncang dunia internasional. Rusia dan Cina, dua kekuatan besar dunia, kini secara terang-terangan mengisyaratkan dukungan penuh bagi Iran dalam menghadapi tekanan sanksi Eropa terkait program nuklirnya. Langkah ini bisa menjadi titik balik geopolitik global. Pasalnya, jika benar-benar terjadi, bukan hanya Eropa, tapi juga Amerika Serikat akan berhadapan dengan blok baru yang semakin solid, Moskow, Beijing, Teheran. Mari kita tarik ke belakang dulu. Pada tahun 2015, Iran dan negara-negara besar dunia menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama, JCPOA. Intinya, Iran setuju membatasi program nuklirnya agar tidak berkembang ke arah senjata, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi internasional. Namun, sejak 2018, ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari JCPOA, kesepakatan itu nyaris runtuh. Iran mulai kembali memperkaya uranium di atas batas yang diizinkan. Uni Eropa, khususnya 3 negara, Inggris, Jerman, dan Prancis, yang dikenal dengan sebutan E3, berulang kali mencoba menyelamatkan kesepakatan tersebut. Tapi hingga kini, perundingan tidak membuahkan hasil. Dan sekarang, E3 memperingatkan akan mengaktifkan mekanisme snapback, sebuah klausul di resolusi PBB 2231 yang memungkinkan semua sanksi lama terhadap Iran diberlakukan kembali jika Teheran dianggap melanggar. Disinilah muncul peran Rusia dan Cina. Moskow dan Beijing menolak keras ancaman snapback ini. Utusan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, menuduh E3 sedang berusaha memeras Iran. Ia menilai, bagaimana mungkin negara-negara Eropa yang sendiri tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan, kini justru ingin menghukum Teheran? Sementara dari Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menegaskan bahwa mekanisme snapback justru akan menghancurkan peluang diplomasi. Menurutnya, langkah Dewan Keamanan seharusnya membantu mencari jalan keluar, bukan memperburuk konflik. Dengan kata lain, Rusia dan Cina memberi sinyal kuat bahwa mereka tidak akan membiarkan Eropa sendirian menekan Iran. Menariknya, hanya beberapa hari sebelum pernyataan ini muncul, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi telah bertemu diplomat Rusia dan Cina. Dalam pertemuan itu, ketiganya sepakat melawan pendekatan yang dianggap destruktif dari Eropa. Garibabadi bahkan menegaskan bahwa E3 tidak punya dasar hukum untuk memicu mekanisme snapback. Ini semakin memperjelas bahwa poros Teheran, Moskow, Beijing sedang dibangun untuk menghadapi tekanan Barat. Kalau Rusia dan Cina benar-benar memblokir snapback, Eropa akan kehilangan senjata diplomatik utamanya terhadap Iran. Bayangkan, tanpa sanksi internasional, E3 hanya bisa mengandalkan sanksi unilateral yang kekuatannya jauh lebih lemah. Dampaknya, Iran akan semakin dekat dengan Rusia dan Cina. Ketergantungan ekonomi dan militer Teheran ke Moskow Beijing akan meningkat. Eropa akan semakin terisolasi, karena tidak mampu memaksakan kehendaknya lewat PBB. Bahkan, analis internasional memperingatkan, kondisi ini bisa mendorong Amerika Serikat untuk menempuh opsi militer jika jalur diplomasi benar-benar buntu. Lalu, mengapa Rusia dan Cina begitu gigih membela Iran? 1. Bagi Rusia, Iran adalah mitra strategis di Timur Tengah. Moskow sangat membutuhkan dukungan Iran dalam perang Ukraina, baik berupa drone, amunisi, maupun dukungan politik. Dengan melindungi Iran, Rusia secara tidak langsung melemahkan posisi Barat. 2. Bagi Cina, Iran adalah pemasok energi penting, terutama minyak. Proyek Belt and Road Initiative, jalur sutra baru, membutuhkan stabilitas hubungan dengan Teheran. Selain itu, Cina ingin tampil sebagai penyeimbang terhadap dominasi Barat dalam isu keamanan global. 3. Bagi Iran, dukungan Rusia dan Cina adalah tameng diplomatik. Sanksi PBB yang lebih luas bisa dihindari. Iran punya ruang gerak lebih besar untuk melanjutkan program nuklirnya. Lalu bagaimana dengan Amerika? Meskipun bukan bagian dari E3, Amerika Serikat jelas sangat berkepentingan. Washington sudah lama menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Jika Eropa gagal menekan Iran lewat jalur diplomasi, kemungkinan besar Amerika Serikat akan meningkatkan kehadiran militer di kawasan, termasuk di Teluk Persia. Artinya, potensi konflik terbuka bisa meningkat. Kalau kita lihat gambaran besar, situasi ini sebenarnya adalah bagian dari tren geopolitik global, terbentuknya blok baru yang semakin solid antara Rusia, Cina, dan Iran. Mereka punya kesamaan kepentingan, menolak dominasi Barat,
membangun aliansi alternatif, dan saling menopang agar tidak runtuh di bawah sanksi ekonomi. Di sisi lain, Barat, baik Eropa maupun Amerika, menghadapi tantangan besar. Apakah mereka masih bisa mempertahankan tatanan berbasis aturan internasional? Atau justru kekuatan multipolar baru akan semakin dominan? Pemirsa, situasi ini ibarat permainan catur geopolitik tingkat tinggi. Jika Rusia dan Cina terus berdiri di belakang Iran, maka upaya Eropa untuk menekan Teheran akan sia-sia. Pertanyaannya, apakah kita sedang melihat lahirnya poros baru Timur Tengah Eurasia yang akan benar-benar menandingi dominasi Barat? Ataukah Barat akan merespons dengan langkah-langkah yang lebih keras, bahkan mungkin militer?